Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vidya Sabrina Pratama dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi, yang dimana soal ini merupakan soal simulasi. Oke, soal simulasi yang pertama, suatu balok bermasa 2 kg berada pada suatu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan F sama dengan 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, ini gambarnya. Kecepatan saat T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second ke arah kiri. Berarti kita anggapannya itu ke arah kiri, arah yang berlawanan. Yang arah sebaliknya yaitu arah yang positif, yaitu arah ke kanan. Jadi pertanyaannya, kecepatan balok pada T sama dengan akar 3 per 5 second dan pada akar 3 per 3 sekon adalah, berarti yang ditanya adalah kecepatannya. Oke, yang pertama-tama kita mencari apa dulu? Nah, di sini kita analisis dulu apa saja yang digunakan. Maka yang digunakan itu adalah hukum Newton yang kedua, yang dimana sigma F itu sama dengan massa kali percepatan. Pertama-tama dulu, sebelum menentukan rumus, kita harus membaca gambar. Nah, gambarnya seperti berikut. Ini mana kita sudah tinjau, di sini ada suatu bendanya yang tadi sudah disebutkan, yang dimana ada gaya normal ke atas dan W gaya berat yang menekan ke bawah, dan juga ada gaya yang dari bawah. Nah, dan di sini ketika kita proyeksikan, yang dimana untuk arah atas sendiri yaitu F cos 60 derajat, dan untuk arah yang mendatar yaitu F sin 60 derajat. Dan di sini kita menggunakan apa? Karena lintasannya itu berbentuk seperti mendatar, yang kita pakai adalah arah yang mendatar. Ya, benar sekali. Oke, sigma fx itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Arti x-nya ini adalah arahnya aja, arahnya mendatar seperti ini, horizontal, nah lebih tepatnya. Maka gaya apa saja yang bekerja, yaitu gaya yang diproyeksikan dari bawah, yaitu F sin 60 derajat. Itu sama dengan massa kali percepatan. Maka tinggal dimasukin saja nilainya. Untuk gaya sendiri yaitu 5. Nah, gaya masih ingat F sin 60 derajat. Nah, di sini itu dikalikan apa namanya? Yaitu percepatan gravitasi. Nah, kenapa? Karena gaya ini berupa gaya berat. Nah, seperti itu. Maka untuk nilainya 5 dikalikan 10 dikalikan setengah akar 3, karena sin 60 itu adalah setengah akar 3, sama dengan masanya adalah 2 kg dan dikalikan oleh A-nya. Jangan lupa di sini untuk gravitasi dengan 5-nya itu, 5 adalah gayanya. Nah, seperti itu. Maka nilai percepatannya sendiri adalah 5 akar 3 per 2 meter per second kuadrat. Ini tinggal dipisah-pisahkan aja. Jadi 50 dibagi 2 jadi 25, habis itu dibagi 2 lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk mencari kecepatan sendiri, yang dimana kita sudah tahu untuk percepatan ketika diintegralkan atau dinaikkan akan menjadi percepatan. Nah, maka di sini kita langsung integralkan saja untuk mencari nilai kecepatannya, karena kan ditanya kecepatan pada saat T akar 5 per 3 dan T sama dengan akar 3 per 3. Maka V itu sama dengan V0 tambah integral dari A dt terhadap waktu, ya artinya. Yang dimana untuk rumus ini merupakan rumus GLBB yang sudah umum, yaitu V sama dengan V0 tambah AT. Karena A-nya ini kita ingin ubah ke kecepatan, maka kita integralkan. Maka V sama dengan negatif 2. Ini adalah kecepatan awal ke arah kiri, makanya kita sebut dengan negatif. Nah, ditambahkan dengan integral dari 5 akar 3 bagi 2 terhadap waktu atau dt. Maka V sama dengan negatif 2 tambah 5 per 2 akar 3 T, karena naik. Itu kan suatu konstanta. Ketika diintegralkan tinggal ditambah T saja. Nah, yang dimana kan terhadap waktu, maka T pangkat 1. Nah, yang dimana awalnya itu T pangkat 0 ditambahkan 1 atasnya. Nah, setelah itu dibagi. Jadi seperti itu. Maka 1 bagi 1 yaitu 1 juga. Maka tetap T nilainya. Berarti fungsi kecepatannya udah dapat. Tinggal kita substitusikan nilainya. Yang dimana T sama dengan akar 3 per 5. Maka V sama dengan negatif 2 tambah 5 per 2 akar 3 dikalikan akar 3 per 5. Nah, di sini ada yang sama.
pembagiannya. Ini mana atas dengan bawah bisa dicoret. Berarti 5 dengan 5 coret. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Dan dibagi 2 karena ingat bawahnya masih ada 2. Berarti negatif 2 tambah 3 per 2 karena akar 3 kali akar 3 adalah 3 dibagi 2. Itu bawahnya ini lupa. Oke. Sama dengan negatif 2 kita jadikan pecahan juga. Bisa kita jadi dengan 4 per 2. Negatif 4 per 2 kan sama juga dibagi 2 kan. Sama juga negatif 2 jawabannya. Jadi 4 negatif 4 ditambah 3. Karena 4 lebih besar, utang lebih besar dibandingkan dengan nilai yang dia miliki. Jadi nilainya adalah negatif setengah meter per second. Oke, di sini untuk T akar 3 per 5. Sekarang kita lanjut. Untuk T sama dengan akar 3 per 3. Maka V sama dengan negatif 2 tambah 5 per 2 akar 3 dikalikan akar 3 per 3. Nah, di sini akar 3 kali akar 3. 3 bagi 3. Nah, 1. 5 per 2 kali 1 tetap 5 per 2. Maka negatif 2 tambah 5 per 2 sama dengan setengah meter per second. Karena negatif 4 per 2 ditambah 5 per 2 itu jadi positif. Karena kan 4 dengan 5 lebih besar dibandingkan dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai dari kecepatan antara kedua waktu ini sama, tetapi beda arahnya aja. Nah, satu arah ke kiri yang T akar 3 per 5 dan satu arah ke kanan yaitu positif setengah meter per second. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 2. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 desibel. Berapa perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik yang dibunyikan dalam waktu yang bersamaan? Berarti yang ditanyakan adalah perbandingan dari taraf intensitasnya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu beberapa catatan karena ini mungkin materi yang akan keluar. Jadi taraf intensitas bunyi satu sumber bunyi itu taraf intensitas awal atau I yang pertama pokoknya ya, itu sama dengan 10 log I per I0. Apakah itu I? I adalah intensitas yang di bawahnya intensitas ambang oleh pendengaran manusia. Oke, itu I0. Kok I doang intensitas saja. Nah, untuk N sumber bunyi, maka TIN itu sama dengan 10 log N tambah 10 log I per I0 dikalikan Y-nya. Nah, ini yang harus kita ingat rumus-rumusnya seperti ini. Jadi untuk perbandingannya saja udah gampang gitu kan dari soal yang dimana T taraf intensitas 10 dibagi taraf intensitas 100. Maka sama dengan 10 log 10 tambah 40 karena kan N-nya tadi itu tinggal kita substitusikan menggunakan rumus yang kedua yang tadi. Nah, jadi yang di bawahnya 10 log 100 kan 10 log N tadi. N-nya itu berupa 100 ditambah 40. Maka 10 log 10 kita udah tahu log 10 berapa? Yaitu 1 atau 10 pangkat 1. Tinggal dipindahkan log 10 itu adalah 1. 10 kali 1 tetap 10. Ditambah 40 nilainya adalah 50. Dan di bawahnya nah 10 log 100. Santai. Jadi di sini log itu kita harus tahu sifatnya. Yang dimana 10 kuadrat itu kan 100. Maka pangkat ketika dipindahkan ke depan akan menjadi koefisien. Nah, berarti 10 dikalikan 2. Maka 2 kali 10 adalah 20. Log 10 berapa? 1. 20 kali 1 adalah 20. 20 tambah 40 nilainya adalah 60. Maka perbandingannya adalah 50 per 60. Sehingga nilai perbandingannya lebih sederhana lagi yaitu 5 per 6. Pada taraf intensitas 10 sumber bunyi identik itu adalah 5 dan taraf intensitas 100 itu adalah 6 perbandingannya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 second dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per second dan 30 meter per second. Pada saat T sama dengan bla 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 second, keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah berarti ditanya S-nya, S pada mobil A. Jadi di sini pertama-tama kita harus
baca gambar dulu. Kita harus membuat metodenya dulu, apa yang terjadi. Nah, biasanya kita lihat untuk A dan B, kecepatan A 20 meter per second dan kecepatan B 30 meter per second. Dengan waktu pada saat bergerak itu bersamaan dari 0 detik. Dan jarak antara keduanya, posisi A dan posisi B setelah bergerak itu adalah 1200 meter. Yang dimana kita sudah tahu, kita totalin aja nilainya. Maka kita sudah tahu SA tambah SB itu 1200 meter. Maka SA, rumus dari jarak itu sudah tahu. Kecepatan sama dengan S dibagi waktu. Maka S sama dengan waktu pindahan ke atas jadi V kali T. Maka VA kali T tambah VB kali T sama dengan 1200. Maka 20 T karena T-nya nggak tahu ada berapa nilainya. 20 T tambah 30 T. Nah, kenapa? Karena kecepatan di A adalah 20, kecepatan B adalah 30. Karena yang kita ingin cari tahu waktunya dulu. Maka nilainya seperti ini. Maka 20 T tambah 30 T itu sama dengan 1200. Maka ditambahkan saja karena sama-sama. Jadi 50 T sama dengan 1200. Jadi T sama dengan 1200 dibagi 50. Tinggal dipindahkan saja akan menjadi pembagian. Maka nilai T-nya itu adalah 24 skon. Dan di sini kita tinggal cari lagi. Yang dimana kan ditanya itu jarak A-nya. Maka SA itu sama dengan VA dikalikan T. Maka SA-nya itu adalah 20 dan T-nya adalah 24 second. Dan kecepatannya adalah 20 meter per second. Tinggal dikalikan dan nilainya 480 meter. Nah, sudah terjawab soal yang nomor 3. Oke. Jadi, sekian dari pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Selamat belajarnya.